Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian massal yang dilakukan dengan sangat terperinci. Seorang pria yang tadinya berniat untuk merampok malah berakhir mengeksekusi 8 orang gadis sekaligus dalam waktu satu malam. Sang pelaku merasa yakin tak akan ada satupun orang yang mengetahui kalau dialah penjahatnya. Namun siapa sangka dia berhasil ditangkap berkat kesaksian dari orang terdekatnya. Bagaimana cerita lengkap dari tragedi yang mengerikan ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di distrik Xijingsan, kota Beijing, Cina, hiduplah seorang lelaki bernama Zhao Lianrong yang berusia 37 tahun. Lianrong memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang tidak diungkapkan identitasnya. Lianrong dan istrinya memiliki kehidupan pernikahan yang sangat harmonis. Mereka jarang bertengkar dan selalu saling membantu satu sama lain. Bagi istrinya, Lianrong ini merupakan seorang suami sekaligus seorang ayah yang patut menjadi panutan. Lianrong sangat berbakti kepada orang tuanya dan rajin merawat keluarganya. Ditambah lagi, Lianrong terbiasa hidup dengan rapi dan teratur, sehingga lebih memudahkan istrinya dalam mengerjakan urusan rumah. Lianrong juga memiliki hobi yang sederhana, yaitu menikmati novel-novel seni bela diri. Dia tipe orang yang jarang bersosialisasi dan lebih banyak menghabiskan waktunya membaca novel di dalam rumah. Di mata istrinya, Lianrong tampak seperti pria yang sangat jujur dan sederhana. Lianrong dan keluarganya tinggal di sebuah gedung yang terletak di distrik Xijingsan. Istri Lianrong sendiri bekerja sebagai penjaga ataupun resepsionis di gedung tersebut. Sedangkan Lianrong bekerja di sebuah pabrik yang letaknya tak jauh dari tempat tinggalnya. Selain keluarga Lianrong, gedung tersebut juga digunakan sebagai asrama oleh beberapa perusahaan yang ada di distrik itu. Salah satunya adalah pegawai dari perusahaan Fujian Jideli Group, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi perhiasan dari batu permata. Lianrong dan keluarganya tinggal di gedung nomor 2 unit 202. Sedangkan asrama untuk karyawan perusahaan Fujian Jideli Group juga terletak di gedung nomor 2 unit 203. Kedua unit tersebut terletak tepat bersebelahan. Setiap unit dalam gedung memiliki kapasitas untuk ditinggali setidaknya 8-10 orang. Setiap unit terdiri dari 2 buah kamar, satu kamar kecil yang bisa digunakan sekitar 1-2 orang, dan juga satu kamar bersama yang bisa digunakan sekitar 6-8 orang. Di kamar bersama biasanya mereka menggunakan kasur tingkat. Di dalam unit 203 itu, tinggallah 8 orang gadis yang kebanyakan berasal dari luar kota Beijing. Mereka mayoritas datang dari desa dengan niat untuk bekerja dan juga memperbaiki kehidupan. Kedelapan gadis itu adalah Li Meiki yang berusia 24 tahun, lalu Jiang Sujin yang berusia 22 tahun, Wang Mayu berusia 17 tahun, Wu Shengdan berusia 20 tahun, Su Huijuan berusia 20 tahun, lalu Su Zuyin berusia 24 tahun, kemudian Chen Ruihua berusia 21 tahun, dan yang terakhir Xiao Meifang yang berusia 22 tahun. Karena tinggal bersebelahan, setiap harinya Lianrong bisa melihat gadis-gadis ini pergi bekerja dan juga pulang ke unit mereka. Gadis-gadis itu selalu terlihat ceria berjalan sambil tertawa. Di mata Lianrong, mereka terlihat hidup dengan bebas dan juga tanpa adanya beban. Lianrong juga menyadari perubahan dalam penampilan gadis-gadis ini. Yang tadinya mereka menggunakan baju-baju yang usang dan biasa, kini berubah menjadi menggunakan baju-baju yang bagus dan terlihat mahal. Perubahan mereka membuat Lianrong seketika merasa iri. Dia merasa gadis-gadis itu pasti memiliki pendapatan yang besar yang bisa mereka gunakan untuk diri mereka sendiri. Karena terlalu sering memperhatikan gadis-gadis tersebut, lama-kelamaan Lianrong menjadi terobsesi dengan mereka. Lianrong mulai hafal jam-jam mereka akan berangkat dan juga pulang bekerja. Dia juga mengetahui jam tidur gadis-gadis tersebut karena terlalu sering mendengar apa yang mereka lakukan sepulang bekerja. Obsesi di dalam diri Lianrong lama-kelamaan berubah menjadi kemarahan. Lianrong mulai merasa kalau kehidupan ini sudah tak adil. Dia melihat kalau gadis-gadis muda ini yang datang dari desa bisa hidup dengan mudah di wilayah kota.
Sedangkan dirinya yang sudah lama hidup di kota Beijing masih kesulitan dan memiliki pendapatan yang tak seberapa. Kemarahan ini pun membuat sebuah ide gila terlintas di benak Lianrong. Lianrong bisa saja masuk ke dalam asrama gadis-gadis itu lalu mengambil barang-barang berharga milik mereka untuk dijual. Lianrong bisa saja menyelinap ke dalam unit tersebut dan dia bisa memastikan tidak ada satupun orang yang tahu ketika dia menyelinap. Dengan berbekal keyakinan itu, Lianrong pun menyusun sebuah rencana. Dia mencari hari yang tepat untuk menjalankan aksinya. Dia mencari rute masuk dan keluar secara diam-diam, serta menyiapkan sebuah pisau kecil. Lianrong tidak memilih pisau kecil secara acak. Dia memilih pisau kecil sebagai senjata karena dia sudah terbiasa dengan pisau itu. Berkat hobi membaca novel bela diri, Lianrong memiliki sedikit pengetahuan tentang pisau. Dia sangat paham dan tahu bagaimana cara menggunakan pisau dengan efektif. Dia memilih pisau kecil karena pisau itu paling sering dia gunakan. Lalu singkat cerita, tibalah harinya pada tanggal 30 Mei tahun 1999. Sekitar tengah malam, Lianrong bersiap menjalankan aksinya. Dia memilih hari itu karena istrinya sedang bertugas di malam hari. Dengan tenang, Lianrong menunggu gadis-gadis itu tertidur di unit mereka. Lalu sekitar pukul 1 dini hari, sudah tak ada suara lagi dari unit sebelah. Lianrong pun mulai bergerak. Dengan hanya menggunakan celana pendek, sarung tangan putih, kaos kaki, dan membawa pisau kecil yang tajam, dia mulai memanjat melalui jendela. Gerakannya cepat dan bersih. Tangannya mencengkram bingkai jendelanya, sedangkan satu kakinya naik ke atas balkon. Kemudian dia melompat secara pelan. Saat sudah mendarat di atas balkon, dia menemukan pintu kayu lain yang memisahkannya dari kamar tidur. Namun meski ada penghalang, niat Lianrong tak berubah. Beruntung baginya, pintu itu tidak terkunci. Hanya dengan dorongan pelan, pintu itu terbuka dan sebuah tragedi pun dimulai. Begitu masuk ke dalam kamar, kegelapan melanda Lianrong. Dia bergerak dengan meraba-raba tembok. Saat meraba-raba itulah, dia tidak sengaja menyentuh salah satu gadis yang bernama Li Meiki. Meiki yang merasa seseorang menyentuh tubuhnya seketika langsung terbangun. Lianrong yang menyadari hal itu, dia pun langsung mencoba menyerang Meiki. Sebuah pukulan mengenai kepala Meiki, namun pukulan itu tidak melumpuhkan Meiki. Dia langsung berguling di atas ranjang sambil berteriak dengan sangat kencang. Teriakan Meiki membangun seisi ruangan. Salah seorang dari mereka langsung menyalakan lampu di ruangan tersebut. Begitu lampu menyala, Lianrong sangat merasa kaget karena dirinya di saat itu dikelilingi oleh 6 orang gadis sekaligus. Lianrong merasa syok karena tadinya dia berpikir hanya akan ada 2 atau 3 orang gadis di dalam satu kamar. Namun ternyata di saat itu ada 6 orang gadis yang melihat dirinya. Mereka semua adalah saksi dan Lianrong menyadari saat itu bahwa jika dia tidak ingin tertangkap, maka dia tak punya pilihan lain selain bisi mereka semua. Lalu kemudian, Lianrong pun langsung mengarahkan pisaunya kepada Li Meiki yang berada paling dekat dengannya dan langsung menebas leher Meiki. Li Meiki yang tak dapat menyadari gerakan itu tak dapat mengelak. Cairan merah seketika mengalir dari lukanya dan dia langsung tergeletak tak berdaya di atas kasur. Kemudian tanpa menunggu lagi, Lianrong meraih lengan Wang Mayu yang berada di kasur paling bawah tepat di sampingnya. Tanpa ragu, Lianrong langsung menusuk bagian vital milik tubuh Mayu. Mayu sama seperti halnya Meiki, tak bisa mengelak dan cairan merah mengalir dari tubuhnya. Menyaksikan bagaimana teman mereka dihabisi di hadapan mereka, seketika membuat sisa gadis di ruangan itu terpaku. Mereka tak bisa bergerak ataupun berlari dari tempat itu. Seluruh tubuh mereka bergetar dan tenaga mereka hilang karena ketakutan. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah berteriak dengan putus asa. Mereka berharap seseorang mendengar suara teriakan mereka dan mereka dapat diselamatkan. Keadaan gadis-gadis yang terpaku itu dimanfaatkan dengan baik oleh Lianrong. Dia langsung meraih mereka satu persatu yang terdekat dan tanpa ragu menghujani mereka dengan beberapa tusukan. Tenaga Lianrong benar-benar luar biasa dan tak dapat ditandingi oleh para korban. Secara beruntun, Su Huijuan, Jiang Sujin, dan Wu Shengdan dihabisi dengan keji oleh Lianrong. Ketiganya tergeletak di atas kasur dengan bersimbah cairan merah. Tepat saat Lianrong hendak menyerang terakhir di dalam ruangan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Xiao Meifang berdiri di depan pintu. Matanya terbelalak dan dia seketika berteriak dengan sekencang-kencangnya.
Kehadiran Mei Fang itu seketika membuat Lian Rong kembali merasa kaget. Dengan refleks, dia langsung berlari ke arah Mei Fang dan menyerang tubuh Mei Fang. Namun untungnya, karena jarak mereka cukup jauh, serangan Lian Rong tidak mengenai titik vitalnya. Namun, Mei Fang tetap terluka. Dia langsung jatuh terduduk. Meski begitu, Mei Fang tidak menyerah begitu saja. Dia masih mencoba untuk kabur dengan merangkak menjauh dari Lian Rong. Kemudian dengan perhatian Lian Rong yang teralihkan, Chen Ruihua, gadis ke-6 yang ada di dalam kamar, melihat hal itu sebagai kesempatan. Dia langsung turun dari kasur dan berlari keluar kamar sambil berteriak meminta pertolongan. Melihat seseorang lari dari kamar membuat Lian Rong menjadi panik. Lian Rong pun langsung mengabaikan Mei Fang. Dia berlari mengejar Ruihua. Lian Rong saat itu berlari dengan sangat cepat. Sebelum Ruihua mencapai pintu keluar unit, Lian Rong berhasil menangkap lengan Ruihua dan tanpa ragu, dia menarik Ruihua sampai gadis itu terjatuh ke atas lantai. Lalu dengan teganya, Lian Rong menusuk Ruihua secara bertubi-tubi. Kemudian di samping itu, Lian Rong tak menyadari kalau Mei Fang yang masih memiliki kekuatan sudah berlari keluar dari unit. Lian Rong masih sibuk menyerang Ruihua saat dia mendengar suara teriakan dari arah luar unit. Mei Fang berhasil keluar dari unit itu. Dia langsung menuruni tangga, berteriak dan menggedor-gedor unit yang lain. Tetapi tragisnya, teriakan dan permintaan tolong Mei Fang yang dipenuhi kengerian dan keputusasaan hanya membuat penghuni lain semakin ketakutan. Meskipun beberapa mungkin telah terbangun, tidak seorang pun berani membuka pintu mereka dalam keadaan yang mengerikan seperti itu. Parahnya lagi, suara teriakan itu justru sampai ke telinga Lian Rong. Teriakan itu membuat kepanikan langsung menyelubungi Lian Rong. Jika satu orang saja lolos, maka dia pasti akan ketahuan. Lian Rong tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia pun langsung bangun dan mengejar Mei Fang. Saat itu kaos kaki Lian Rong sudah dibasahi oleh cairan merah dan menyisakan banyak jejak di lantai unit. Tanpa berpikir panjang, Lian Rong langsung menggunakan sandal yang ada di sana supaya dia bisa lebih mudah berjalan. Setelah itu Lian Rong keluar dari unit 203. Dia menuruni tangga untuk mengejar Mei Fang. Mei Fang yang melihat Lian Rong berjalan ke arahnya langsung berbalik badan dan mencoba untuk lari. Tetapi sayangnya luka di tubuhnya membuat Mei Fang tak bisa lagi bergerak dengan cepat. Lian Rong berhasil meraih lengan Mei Fang. Dia menyeret Mei Fang hingga terjatuh dan langsung menyerangnya secara berulang kali. Serangan itu membuat Mei Fang tak bisa berkutik. Tubuhnya melemas dan nafasnya semakin pendek. Cairan merah tak henti mengalir dari tubuhnya. Dan lama-kelamaan rasa sakit di tubuh Mei Fang tak tertahankan. Dan seketika Mei Fang pun meninggal dunia. Saat menyadari bahwa Mei Fang sudah tak lagi bergerak, Lian Rong menghentikan serangannya. Dia kemudian memeriksa nafas Mei Fang untuk memastikan kalau Mei Fang sudah benar-benar mati. Begitu meyakini kalau Mei Fang sudah tidak lagi bernafas, Lian Rong menarik tubuh Mei Fang dan membawanya ke bak belakang sebuah truk. Posisi mereka yang saat itu memang sudah berada di bawah gedung membuat Lian Rong merasa khawatir. Dia tak mau jasad itu cepat ditemukan. Maka dari itu dia memutuskan untuk memindahkan jasad Mei Fang. Saat sudah selesai menyembunyikan jasad Mei Fang di bak belakang truk, Lian Rong pun dilanda sebuah pemikiran lain, yang mana jika sampai masih ada korban yang hidup di unit itu, maka dirinya akan kesulitan. Tanpa banyak berpikir lagi, Lian Rong langsung kembali naik ke lantai 2 dan masuk ke unit 203. Betapa kagetnya Lian Rong ketika masuk ke dalam unit. Dia melihat salah seorang gadis tersebut sedang berbicara melalui sebuah telepon. Gadis itu sedang meminta pertolongan kepada seseorang di ujung telepon itu. Ternyata perkiraan Lian Rong benar. Salah seorang gadis masih hidup, yaitu Ruihua. Ruihua duduk di tengah ruangan dengan menggenggam erat sebuah telepon. Tanpa berlama, Lian Rong langsung menghampiri gadis itu dan menyerangnya seketika dari belakang. Ruihua yang sama sekali tak menyadari bahwa Lian Rong baru saja kembali masuk ke dalam unit, dia pun tak bisa menghindar. Dia yang telah diserang seketika tergeletak ke atas lantai. Rasa sakit di tubuhnya sudah tak bisa lagi dia tahan, dan akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya.
Lalu, di saat yang bersamaan, Su Zuyin, gadis ke-8, sedang bersembunyi di kamar Mei Fang. Saat itu, dia tidak tidur di kamar utama dan dia tidur bersama Mei Fang. Ketika kengerian itu sedang terjadi, Zhu Ying bersembunyi di dalam kamar. Dia menunggu sambil terus berdoa berharap tragedi ini akan berakhir. Kemudian ketika dia mendengar suara Ru Hua menelpon untuk meminta bantuan, dia berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Dia pun keluar dari kamar untuk memeriksa keadaan. Namun sayangnya, begitu keluar dari kamar, Zhu Ying melihat Lian Rong sedang menyerang Ru Hua. Zhu Ying yang kaget langsung berlari masuk ke dalam kamar dan menutup pintu serta menguncinya. Tetapi gerakan Zhu Ying yang sangat cepat membuat pintu menutup dengan kencang dan suaranya bergema ke seluruh unit. Suara pintu yang tertutup itu terdengar oleh Lian Rong. Dia pun langsung bangun dan meninggalkan Ru Hua. Kemudian dia berjalan ke arah pintu yang baru menutup untuk mencoba membukanya. Lian Rong mencoba membuka pintu itu, namun pintu itu tidak bergerak. Hal itu membuatnya marah. Dia pun langsung mengerahkan seluruh tenaganya untuk menendang pintu tersebut. Hanya beberapa tendangan saja, pintu itu pun berhasil terbuka. Tanpa membuang waktu lagi, Lian Rong langsung masuk ke dalamnya dan mencari target terakhirnya, Zhu Ying yang sedang meringkuk di ujung tempat tidur. Lian Rong pun langsung menghampirinya dan seketika menyerangnya. Zhu Ying tak bisa mengelak, dia tak bisa lari dan hanya bisa menahan serangan dari Lian Rong dengan tangan kosongnya. Namun, tangan Zhu Ying tidak cukup untuk menahan serangan Lian Rong. Pada akhirnya, Zhu Ying tak bisa melawan lagi. Lukanya sudah tak terhitung dan cairan merah sudah mengalir dari lukanya. Perlahan-lahan nafas Zhu Ying berhenti dan Zhu Ying pun kehilangan nyawanya. Begitu menyadari kalau Zhu Ying telah meninggal, Lian Rong langsung menghentikan tusukan-tusukannya. Namun kegilaan Lian Rong tak berakhir di situ saja. Dia karena merasa ragu jika ada korban yang terlewat, Lian Rong kembali menghampiri jasad para korban satu persatu dan dia pun kembali menyerang jasad mereka secara membabi buta. Setelah merasa kalau semuanya sudah meninggal dunia, Lian Rong menghentikan serangannya dan berpikir untuk segera kabur dari sana. Saat itu dia juga telah menyadari kalau polisi akan segera datang karena salah satu korbannya baru saja menelpon untuk meminta bantuan. Dia pun langsung bergerak, namun dia teringat bahwa tujuan utamanya adalah pencurian. Maka dengan cepat dia menggeledah seluruh unit untuk mencari barang-barang berharga. Namun sayangnya pencarian itu tak membuahkan hasil. Dia hanya menemukan sejumlah uang yang receh. Karena khawatir kehabisan waktu, Lian Rong pun memutuskan untuk segera kabur dari sana. Lalu singkat cerita, tak lama setelah itu polisi sampai di lokasi kejadian. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan jasad tergeletak di penjuru kamar dan juga di sebuah truk. Tanpa menunggu lagi, polisi pun langsung mengamankan jasad-jasad itu untuk dikirimkan ke rumah sakit agar dilakukan proses otopsi. Tak lupa polisi juga mengamankan bukti-bukti yang ada di TKP. Mereka merekam jejak kaki yang ada di lokasi serta mengumpulkan sampel cairan merah yang ada di sana. Selain itu, polisi juga mewawancarai para penghuni gedung. Para penghuni dengan kompak mengatakan bahwa mereka mendengar suara teriakan dari kamar tersebut. Namun mereka tak berani keluar karena mereka merasa takut. Mereka saat itu berpikir bahwa pelaku berjumlah beberapa orang. Berdasarkan hasil olah TKP, polisi membuat kesimpulan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang tinggal di dekat gedung itu. Mereka berpikir seperti itu karena dari jejak kaki pelaku, diperkirakan bahwa pelaku tidak menggunakan alas kaki. Hal ini berarti pelaku tinggal tidak jauh dari tempat tersebut. Dengan pemikiran itu, polisi pun mulai mencocokkan jejak kaki di TKP dengan jejak kaki para penghuni gedung. Saat itu mereka tidak menemukan jejak kaki yang cocok. Hal itu membuat polisi kebingungan. Lalu di tengah kebingungan itu, seorang polisi menyadari bahwa masih ada satu penghuni gedung yang belum mereka cocokkan jejak kakinya. Penghuni gedung itu adalah Lian Rong. Jejak kaki Lian Rong tidak dicocokkan karena saat polisi mengumpulkan para penghuni, Lian Rong sedang pergi ke rumah orang tuanya. Maka tanpa menunggu lagi, polisi langsung mendatangi kediaman Lian Rong. Saat mendatangi Lian Rong itulah polisi mengenali Lian Rong sebagai salah seorang yang diwawancarai di hari kejadian.
Saat itu Lian Rong mengaku bahwa ia tak mendengar apa-apa karena sedang tertidur pulas. Sayangnya, alibi Lian Rong ini kemudian terpatahkan ketika sang istri diwawancarai oleh pihak kepolisian. Istri Lian Rong yang saat itu bertugas di bagian resepsionis sempat mendapatkan telepon dari pusat emergensi yang mengabarkan bahwa ada penyerangan di dalam gedung. Saat menyadari bahwa panggilan darurat datang dari unit di lantai rumahnya, istri Lian Rong langsung merasa khawatir dan takut serangan itu terjadi pada keluarganya. Dia pun langsung mendatangi gedung tersebut. Dari luar gedung, istri Lian Rong menyadari bahwa hanya unit milik mereka dan unit 203 yang lampunya menyala ketika itu. Kesaksian ini pun membantah alibi Lian Rong yang mengatakan dia sedang tertidur pulas saat kejadian. Polisi langsung menaruh kecurigaan kepada Lian Rong. Mereka mengumpulkan jejak kaki Lian Rong dan menyamakannya dengan yang ada di TKP. Tetapi sayangnya, jejak kaki itu tidak cocok. Namun, polisi masih merasa yakin kalau Lian Rong terlibat dalam kejahatan ini. Mereka pun kembali berpikir, apa mungkin ada yang salah sehingga jejak kaki itu tidak cocok. Polisi menyadari bahwa jejak kaki Lian Rong diambil dengan posisi dia sedang duduk. Polisi meyakini hal ini mempengaruhi proses analisis. Mereka pun menyuruh Lian Rong mengambil rekaman jejak kakinya dengan cara berjalan. Setelah mencocokkan kembali jejak kaki Lian Rong, hasilnya menunjukkan kalau jejak kakinya cocok dengan yang ada ditemukan di lokasi kejadian. Setelah menemukan satu bukti, polisi tak berhenti. Mereka mengingat bahwa ketika memeriksa TKP, mereka menemukan 9 sampel cairan merah yang berbeda. Satu sampel cairan merah itu adalah sampel milik pelaku. Maka petugas pun langsung mengambil sampel cairan merah milik Lian Rong dan mencocokkan DNA-nya dengan yang ditemukan di lokasi. Hasil analisis itu menunjukkan bahwa kedua DNA tersebut ternyata cocok. Singkat cerita, pada tanggal 6 Juni tahun 1999, polisi pun menangkap Lian Rong. Sambil menangkap Lian Rong, mereka juga menggeledah kediaman Lian Rong. Dari hasil penggeledahan itu, polisi menemukan serpihan sarung tangan yang berlumuran cairan merah yang telah dipotong-potong di saluran drainase rumah Lian Rong. Selain itu, mereka juga menemukan senjata eksekusi yang digunakan oleh Lian Rong. Dengan semua bukti yang sudah terkumpul tersebut, Lian Rong pun tak bisa mengelak. Akhirnya, dalam interogasinya dengan polisi, Lian Rong mengakui bahwa memang dirinya lah yang telah melakukan semua kejahatan keji itu. Dia mengatakan kalau dirinya hanya berniat untuk merampok. Namun karena mereka semua sudah terlanjur melihat dirinya, dia pun merasa tak punya pilihan lain selain menghabisi semuanya. Lian Rong juga mengatakan dia menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Pengakuan ini membuat istri Lian Rong merasa syok yang sangat berat. Dia tak menyangka suami yang dia anggap sebagai seorang yang baik bisa melakukan hal yang sekeji itu. Terlebih ketika polisi menyampaikan bahwa berdasarkan hasil otopsi ditemukan total ada 110 luka tusuk di tubuh ke-8 korban. Istri Lian Rong tidak pernah membayangkan kalau suami yang sangat dia cintai bisa menjadi seseorang pengeksekusi massal. Setelah semua bukti terkumpul, proses persidangan pun dilakukan. Dalam persidangan itu, jaksa penuntut memaparkan semua bukti yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, serta juga bukti penentu, yaitu pengakuan dari Lian Rong sendiri. Dengan semua bukti itu, tak sulit bagi hakim untuk membuat sebuah keputusan. Pada tanggal 2 Juni tahun 1999, hakim memutuskan kalau kejahatan yang dilakukan Lian Rong adalah kejahatan berencana karena dia sudah menyiapkan senjata pengeksekusi sejak awal. Karena tingkat kejahatannya yang dianggap sangatlah kejam, Lian Rong pun dijatuhi hukuman eksekusi. Kemudian beralih pada tanggal 21 Juli tahun 1999, hukuman eksekusi yang dijatuhkan kepada Lian Rong akhirnya dilaksanakan. Dia dieksekusi di pagi hari oleh beberapa regu tembak. Hari itu, pengeksekusi massal yang sudah merenggut 8 nyawa tak bersalah diberi hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Meski kini Lian Rong sudah tak ada di dunia, kejahatannya akan tetap diingat dan menjadi luka tak kasat mata bagi para keluarga korban. Lian Rong mengambil kehidupan dari 8 gadis yang tak berdosa, 8 gadis yang memiliki masa depan cerah,
yang seharusnya bisa merajut mimpi dan juga menggapai kesuksesan. Sayangnya, kedelapan gadis ini sudah kehilangan kesempatan itu. Kepergian mereka juga akan menimbulkan luka di hati keluarga mereka. Luka yang tak akan bisa disembuhkan tak peduli sebanyak apapun waktu yang berlalu. Untuk semua keluarga korban yang ditinggalkan, semoga mereka diberikan kekuatan dan keberanian untuk meneruskan kehidupan. Serta untuk para korban, semoga mereka bisa tenang di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.